Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit batu empedu. Ya, ini semoga kita terhindar dari sakit ini. Dan kalaupun misalkan kalian ada yang menderita penyakit batu empedu, saya doakan cepat sembuh dan juga tidak terulang lagi. Nah, jadi sakit batu empedu ini ya sesuai dengan anatomi letak empedu itu di hati ya, di hepar. Ya, ini kalau seandainya bermasalah di perut bagian kanan atas, ya ini bisa menandakan kalau kalian itu sakit empedu. Ya misalkan mulai dari demam tinggi, ya sakit di bagian kanan atas, sakit yang tidak tertahankan, bisa sakit perut menembus ke punggung, ya ataupun misalkan mengalami gejala mual muntah, ada perubahan warna urinnya, ada perubahan warna di tinja, ya ini hati-hati. Batu empedu ini ya artinya batu ya, batu yang terbentuk dari endapan cairan empedu. Ya biasanya di kantung empedu. Kalau dia menyumbat, ya bisa di saluran empedu, tapi paling sering batu empedu ini ya adanya di bagian kantung. Ya kemudian menimbulkan masalah ya kalau dia besar ataupun menyumbat. Awalnya batu empedu ini ukurannya dari kecil dulu ya, kecil lama-lama. Misalkan dari sebesar pasir mulai membesar ya seperti itu. Bukan langsung besar ya, dia biasanya dari kecil dulu. Bisa nggak ya kalau batu empedu ini nggak ada keluhan? Bisa saja kalau seandainya batu empedunya tidak menyumbat. Kalau dia menyumbat, ya biasanya baru ada keluhan ataupun gejala. Yang menyumbatnya di mana? Ya di saluran empedu. Kalau kita terkena batu empedu, semakin dini menanganinya, ini akan semakin baik ya ketimbang sudah parah. Ada beberapa ciri batu empedu yang sudah parah, jadi perlu ditangani. Yang pertama itu mata kuning. Nah, kalau kalian mengalami mata kuning, ini bagian putih mata kita, itu bisa berubah menjadi kuning. Nah, bisa saja ya ini menandakan kalau kalian terkena batu empedu. Ya, jadi ini adalah salah satu ciri kalau kalian kena penyakit batu empedu. Yang kedua, kulit kuning. Nah, jadi kulit kuning ini banyak orang yang bilang penyakit kuning ya. Jadi kulit kuning ini mudah dikenali, apalagi kalau di bagian ya telapak tangan, ya di bagian mulut, ya di bagian wajah ataupun kulit lainnya ini menguning. Ya, jadi kulitnya menguning karena penyakit batu empedu. Kuning ini ya bisa terjadi kalau batu empedu itu keluar dari kantungnya dan juga menyebabkan ya gangguan aliran cairan empedu. Ya misalkan dia agak sedikit menyumbat. Kondisi ini ya kemudian membuat cairan empedu tadi harusnya kan keluar ya. Ini balik lagi dia ke hati, ke hepar. Ya akhirnya dia bocor ke aliran darah. Itulah yang menyebabkan kenapa jadi kuning. Yang ketiga, nyeri perut kanan atas. Nah, sakit perut ataupun nyeri perut di bagian kanan atas ya. Banyak orang yang salah mengira, katanya wah ini asam lambung nih, sakit lambung. Ya kalau dari posisinya dia kanan atas, sakitnya itu sakit sekali. Ya biasanya penderita yang sakit batu empedu kalau seandainya lagi serangan, ya ini dia sulit menentukan posisinya yang nyaman, bisa nungging ya, ataupun bisa baring, ataupun bisa meringkuk, bisa nunduk. Pokoknya dia akan berusaha mencoba posisi yang nyaman yang bisa mengurangi rasa sakitnya. Ya intinya sakitnya tiba-tiba, nggak bisa diam, nggak bisa duduk dia. Ya kemudian nanti bisa sakitnya baru ke ulu hati, ya menyebar ke bahu, menyebar ke punggung. Ya ini sakit batu empedu. Nah sakit batu empedu juga bisa kalian periksa sendiri di rumah ya. Nah di bagian tulang rusuk di bagian bawah itu kalau kalian taruh tangan kalian tekan. Nah, itu akan nyeri ya, akan nyeri. Ataupun kalian tekan, kemudian bernapas. Itu napas kalian nggak plong sampai bawah. Nah, jadi ya bisa ditekan seperti ini di bagian tulang rusuk bagian kanan paling bawah. Yang keempat, mual dan muntah. Mual dan muntah ini bisa terjadi ya. Sakit apa saja ini bisa diikuti mual muntah. Nah, tapi pada batu empedu mual muntah ini disebabkan respon alami tubuh karena sakit tadi ya, sakit di bagian organ perut kita, ya respon tubuh alami itu mual dan muntah, ya bahkan sampai keringat dingin karena kesakitan. Yang kelima, warna urin lebih gelap. Nah, kondisi warna urin kita kan kalau seandainya banyak minum putih, ya putih bening gitu ya. Kalau seandainya sedikit minum ataupun minumnya agak kurang sedikit, ya agak menguning. Ya ataupun misalkan teh ya warna seperti teh. Nah ini bisa. Nah tapi kalau sakit batu empedu, ya ini warna urinnya itu lebih gelap pokoknya ya dari
urin kalian biasanya. Nah, jadi hati-hati kalau seandainya terjadi perubahan warna urin ya, ini diwaspadai. Kalau seandainya cuma kurang minum ya tinggal minum, banyak minum ya. Ini warna urin akan bening lagi. Tapi kalau sakit empedu itu enggak, ya karena memang cairan empedu itu banyak dikeluarkan melalui urin. Yang keenam, warna tinja pucat. Nah, jadi warna tinja ya ini enggak kuning, enggak coklat ya, tapi lebih pucat ya. Lebih pucat. Ya pokoknya hampir mungkin warna kuningnya itu bisa menghilang atau warna coklatnya itu bisa menghilang. Ya dia lebih pucat, bisa keputihan gitu ya. Ataupun seperti warna dempul. Nah, kondisi ini terjadi ya ketika ada gangguan aliran empedu ya. Yang harusnya ke pencernaan ya ini terganggu. Akhirnya apa? Warna tinja tadi ya lebih pucat ketika dikeluarkan. Yang ketujuh, demam tinggi. Nah, kalau seandainya ya tanda-tanda ataupun ciri-ciri tadi sudah dialami, itu bisa juga diikuti dengan demam tinggi ya. Jadi demam yang tinggi artinya suhu di atas normal. Ya misalkan kalian demam tinggi ya diikuti gejala-gejala sampai menggigil, meriang, ya ini bisa terjadi. Ya demam tinggi ini juga bisa menandakan ya adanya infeksi. Ya misalkan penumpukan batu empedu tadi, ya cairan empedu menumpuk ya lama-lama bisa infeksi ya. Infeksi di organ-organ lain juga. Ya mungkin awalnya cuma infeksi kantung empedu, ya bisa ke pankreas misalkan, ke usus kecil dan sebagainya. Nah, tipsnya itu ya banyak minum air putih. Yang obesitas, turunkan berat badan perlahan, ya nggak boleh ngebut-ngebut buru-buru karena resiko terbentuknya batu empedu kalau diet ekstrim. Ya, kemudian kurangi konsumsi makanan berlemak, ya konsumsi makanan tinggi serat, makanan sehat, ya sayur dan buah-buahan, hindari rokok, ya kontrol kadar gula darah kalau memang punya penyakit gula darah, kontrol tekanan darah tinggi kalau memang punya tekanan darah tinggi. Yang berat badannya ideal ya jaga terus supaya tetap ideal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, bagikan video ini. Siapa tahu teman-teman kita lain sedang membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.